Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam, Bapak-bapak yang ada di Indonesia, Pak Darno, Pak Darno Kartawi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Darno, matur suwun. Sampun kerso direpotin. Saudara-saudara semua, malam hari ini kita sangat beruntung dan saya secara pribadi merasa sangat dibantu sekali dengan yang terhormat Pak Darno Kartawi. Beliau adalah budayawan yang cukup senior ya, yang ada di Akademi Seni Indonesia di Solo ya. Beliau ini sudah malang melintang di dalam dunia budaya, khususnya gamelan dan instrumen musik Jawa ya, yang beliau tekuni ya. Kita beruntung pada malam hari ini beliau bersedia untuk berbagi pengalaman ya, berbagi wacana dan berbagai ide yang nantinya saya kira sudah waktunya kita itu berbagi dengan ide-ide bagaimana kita itu ke depan budaya kita lokal ya, budaya lokal kita ini makin kuat ya, karena sebetulnya budaya lokal, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Madura, budaya Minang, budaya Batak, budaya Aceh, budaya Papua, budaya Dayak, budaya Bugis, budaya Melayu, dan lain-lain ya. Jadi semua itu budaya-budaya ini kalau dibangkitkan kembali, digali lagi, ditulis lagi, diupload, diterbitkan lagi, ya mungkin anak-anak cucu kita, anak-anak cucu kita ini tidak akan kehilangan, ya, tidak akan kehilangan. Nah, kita bertanggung jawab, kita ini semua bertanggung jawab bahwa kita ini masih diberi kesehatan, ya. Banyak yang seumur kita sudah bepergian meninggalkan, dan banyak di antara tokoh-tokoh bangsa ini yang sudah juga meninggalkan kita ya. Jadi tokoh-tokoh bangsa ini banyak yang sudah meninggalkan kita, bahkan ponakan saya 2 hari yang lalu ya meninggalkan saya ya, tapi ya nggak apa-apa, ini adalah semua proses ya. Saudara-saudara semua, Din, bisa dianukan CV-nya, CV Pak CV Pak Darno. Iya, Pak Darno, beliau itu adalah sarjana seni sekaligus master seni. Beliau adalah dosen ya. Kalau di Amerika itu dosen itu profesor ya. Jadi ya, yang beliau ini adalah ini 5 Februari, jadi Bapak ini baru saja ulang tahun ya. ulang tahun ya, ini beberapa seminggu yang lalu ya. Bapak ada di Sukoharjo ya, ini Sukoharjo katanya dengan Solo itu berdekatan, berdampingan. Iya, alamat kantor di ini, jalan di Surakarta. Mata kuliah yang diampu, nah ini Pak Darno ini Karawitan Surakarta 1, Surakarta 2, Gaya Banyumasan, nah, komposisi Karawitan 1, Karawitan 2, dan seminar Karawitannya luar biasa ini. Jadi Bapak ini S3-nya masih dalam proses atau masih dalam juga? Ya, tapi ya nggak apa, ya nih. Selama ini ya lulus tahun 2004 ya. Ya. Iya. Jadi Bapak ini juga ada Dewan Kesenian Surakarta, wah luar biasa. Nah ini perlu diceritakan selain bagaimana itu ya, di kesenian, di museum itu apa saja, gimana, dan saya kira memang ini apa karya-karya Bapak ini perlu
ditulis kembali. Kalau sudah ditulis, mohon kalau boleh ya, mohon izin ini kalau diperkenankan ya, diperkenankan, dan hak cipta adalah tetap pada Pak Darno Kartawi. Ini kami upload di website kami ya, di website kami supaya lebih banyak lagi saudara-saudara kita mengetahui bahwa ternyata tokoh-tokoh bangsa ini mempunyai karya-karya besar yang sebetulnya banyak orang-orang yang ingin membaca juga ya. Jadi orang-orang Indonesia itu banyak berkeliaran itu sampai ke seluruh dunia. Jadi di Amerika itu banyak juga orang-orang Indonesia, di Kanada, di Perancis, di Jerman, di Belanda ya. Banyak juga saya kemarin kontak-kontakan dengan Pak Wira, dan Pak Wira saudara saya itu dulu sesama kantor. Beliau itu di Belanda ada 3 bulan itu yang keliling Eropa. Nah, mereka juga bisa sempat juga mengungkit-ungkit masalah budaya bangsa. Ini bagus sekali teman-teman kita ini. Pak Darno, saya akan mempersilahkan kepada Bapak, ya, mempersilahkan kepada Bapak ya, untuk bisa memulai memperkenalkan diri jika boleh, memperkenalkan diri jika boleh. Bapak cerita sendiri sedikit, walaupun tadi sudah saya baca, tapi lebih bagus lagi deh kalau Bapak itu bercerita masa kecilnya di mana, gimana kok bisa akhirnya di daerah seni ya, di gamelan dan seterusnya. Silakan, monggo Pak Darno Kartawi. Matur suwun. Terima kasih Pak Dimiati, terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Dimiati yang memberi kesempatan pada saya untuk berbagi cerita tentang budaya. Terkhusus karena saya memang mencintai gamelan, maka saya diberi porsi untuk berbicara tentang gamelan. Barangkali saya tidak akan bisa berbicara secara sistematik karena agak sedikit mendadak, tapi tidak apa-apa karena gamelan itu adalah salah satu dari bagian kehidupan saya. Barangkali saya bisa cerita secara spontanitas dengan sedikit saya menyampaikan PowerPoint, nanti barangkali bisa berjalan lancar ya, karena sinyal kalau malam minggu di sini itu agak sedikit rebutan Pak Dim. Mohon maaf. Ini tadi saya membuka laptop mencari sinyal saja sulit sekali. Ya biasa di desa begini Pak. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Bapak-Bapak semuanya yang saya hormati pada malam hari ini di Solo malam minggu. Mudah-mudahan sekalipun malam minggu kita tetap masih punya spirit untuk mencintai budaya, sehingga dalam kesempatan yang sedikit ini saya akan menyampaikan berbagi pengalaman tentang perjalanan hidup saya berkenaan dengan gamelan. Jadi kalau Pak Dimi minta saya supaya cerita tentang bagaimana perjalanan saya sejak kecil, sebetulnya saya orang dari desa dan sangat desa Pak Dimi. Bahkan sering saya diolok-olok teman, katanya desa saya itu tidak ada di peta gitu ya. Karena saking saya lahir di Cilacap, tepatnya di Kecamatan Karangpucung ya, perbatasan antara Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Saya memang dari keluarga petani dan petani tradisional, dan saya itu lahir dari keluarga petani yang sebetulnya semuanya kuat. Hanya saya yang tidak kuat karena saya dilahirkan dalam postur tubuh yang kecil, sehingga saya melihat orang-orang mencangkul kemudian membawa bajak ke sawah, saya sudah pikir. Maka saya memilih untuk tidak menjadi profesi sebagai petani Pak Dimi. Saya memilih pekerjaan yang mengangkatnya enteng-enteng saja, yaitu tabuh gamelan. Jadi bukan cangkulnya, bukan aritnya, tabuh gamelan. Tabuh gamelan itu enteng ya. Ya sebetulnya saya bukan lahir dari keluarga seniman, tetapi di sekitar tempat tinggal saya dulu di rumah
taman saya itu ada gamelan besi yang sering ditabuh oleh petani-petani ketika malam hari mereka berkumpul nabuh ya, mereka dengan menggunakan gaya dan caranya sendiri, tidak ada guru, mereka yang penting ada gamelan dibunyikan bersama. Dan saya waktu itu suka sekali mendengar gamelan. Kalau habis sholat isya kemudian ada gamelan, saya hanya boleh melihat dari jendela, saya nggak boleh masuk karena keluarga saya sedikit fanatik ya dengan Islam Jawa. Sehingga kalau saya masuk ngikut nabuh gamelan dimarahi oleh kakak saya. Oh, gitu. Gitu ceritanya. Kemudian lambat laun saya dengan gamelan itu menjadi semakin jatuh cinta ketika orang tua semua sudah ada di ladang, sore hari ada kegiatan latihan PKK begitu, saya nyolong, saya nyuri. Masuk di gamelan, kemudian ketika ada instrumen yang kosong, saya masuk mencoba saya main-main. Ternyata katanya saya bisa untuk ukuran orang bisa, yang tidak ada ukuran benar salah, yang penting iramanya sesuai begitu. Lalu kemudian dari rasa penasaran itu saya mencoba untuk ketemu dengan guru pada waktu itu, guru kesenian yang ada di desa. Apakah tabuhan saya betul? Kemudian beliau tidak mengatakan betul salah, tapi sudah enak. Sudah enak itu sangat relatif. Semangat ini, makin semangat. Ya, untuk menyemangati saya karena katanya saya bakat, katanya. Karena saya tidak tahu kalau ukur bakat itu bagaimana. Lalu kemudian saya sekolah SMP itu kemudian ada ekstrakurikuler, saya ikut nabuh di sana. Semakin agak jauh dengan orang tua, saya semakin berani dekat dengan gamelan. Lalu kemudian setelah itu saya ada banyak teman yang mendukung saya untuk selalu ikut belajar gamelan. Pada akhirnya suatu waktu ada lomba karawitan pada waktu itu. Saya bermain kendang, kemudian saya dikasih notasi yang katanya ini ada ukuran benar salahnya menurut dunia pendidikan. Lalu kemudian saya hafalkan. Tidak menang tapi menjadi pengalaman buat saya pada waktu itu. Kemudian setelah saya SMP lulus, kemudian saya didaftarkan masuk ke SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia di Banyumas. Pada waktu itu tahun 83, kemudian saya sebetulnya tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah di kesenian. Kebetulan yang mengantar saya adalah kepala sekolah. Curi-curi sampai akhirnya 1 tahun kepala sekolah bilang kepada orang tua saya bahwa saya sekolah di kesenian. Sekalipun marah, tetapi karena 1 tahun sudah dibiayai oleh kepala sekolah, akhirnya orang tua saya nggak bisa marah lagi. Hebat kepala sekolahnya ya. Ya, karena melihat saya kasihan katanya. Kamu nggak mungkin bertanian, badan kamu kecil, baik kamu berkesenian saja. Kamu punya bakat gitu. Lalu kemudian saya sekolah di SMKI 1 tahun kelihatan ada prestasinya, kemudian kepala sekolah bilang pada orang tua saya, ini harus didukung karena bakat itu nggak boleh hilang. Akhirnya orang tua saya pelan-pelan mulai bisa menerima dengan keterpaksaan itu. Lalu kemudian saya kelas 2 SMKI sudah mulai bisa mencari uang sendiri Pak Dini. Oh gitu ya. Ya dengan ikut nabuh wayang, ikut nabuh kelenengan begitu, akhirnya saya bisa dapat uang untuk makan sehari-hari pada waktu itu. Iya. Kemudian sampai lulus, saya cuman kadang-kadang dikirimi beras sama makanan oleh orang tua. Kalau uang tidak, karena orang tua saya nggak pernah punya uang, paling-paling hanya punya hasil panen pertanian itu aja. Lalu kemudian saya lulus, saya nekat untuk meneruskan di STSI pada waktu itu, Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Surakarta, yang mendaftarkan guru saya SMKI. Jadi sekali-kali orang tua saya itu tidak mendorong. Maaf, ini sinyal agak bermasalah. Waktu itu di STSI saya banyak belajar tentang karawitan gaya Surakarta, yang semakin lama saya semakin tahu tentang dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya, sehingga secara keilmuan saya mulai memahami bahwa kesenian itu bukan persoalan rasa saja, tapi adalah persoalan nilai.
mulai dari STSI, akhirnya saya mencoba untuk menyelami berbagai macam ragam karawitan, terutama yang ada di Jawa. Ada karawitan Surakarta, ada karawitan Yogyakarta, ada karawitan Banyumas, ada karawitan Jawa Timur, ada karawitan Sunda, karawitan Minang, karawitan Bali, dan lain sebagainya. Dari sekian ragam karawitan yang ada di STSI pada waktu itu, semuanya dipelajari. Disitulah saya lalu kemudian melihat betapa luar biasanya gamelan, karena dengan gamelan saya melihat sebetulnya nilai-nilai tentang hidup manusia, karena dengan gamelan akan tampak sekali ciri khas dari sifat manusianya, sifat senimannya. Karena bagaimanapun manusia ketika merefleksikan hidupnya melalui kesenian itu akan tampak karakternya di sana. Maka dari itu saya senang sekali dengan gamelan itu bisa melihat karakter melalui seni, melalui estetika. Nah, kira-kira itu cerita tentang perjalanan hidup saya. Akhirnya saya jatuh cinta dengan gamelan itu saya di STSI karena banyak sekali bertemu dengan kawan-kawan yang bercerita tentang gamelan, tentang gending-gending, tentang budaya, dan tentang segala macam yang berkenaan dengan gamelan. Kira-kira itu yang menjadi latar belakang saya. Akhirnya saya singgah di Surakarta, kemudian saya mendapat tugas untuk bergabung dengan teman-teman pengajar di jurusan Karawitan ISI Surakarta sekarang. Ya. Barangkali saya akan coba tayangkan PowerPoint ya Pak Jimmy mungkin. Ya, silakan. Nah, iya. Monggo. Ya. Dimulai aja deh. Apakah sudah tampak Pak? Ya itu sudah kelihatan. Oke. Yang ini tampak di depan ini sebetulnya sampul untuk PowerPoint. Ini saya punya teman yang jatuh cinta dengan gamelan adalah namanya Mas Son, ini dari Amerika. Kebetulan dia datang ke Solo untuk belajar karawitan sama saya untuk mendalami karawitan Banyumasan. Gitu. Nah, dia suka sekali untuk main gamelan, terutama untuk kendang dan juga untuk vokal. Iya, iya. Ini masalah budaya lokal ini, Pak. Ini banyak Amerika. Amerika itu kalau sekarang yang paling dekat itu Hawaii, Pak. Hawaii. Oh, Hawaii ya. Ya. Itu paling dekat itu juga. Itu kemarin saya kontak dengan teman yang ada di Sunda, di UPI, Bapak Dr. Heri ya, Kurniawan. Saya katakan gimana proyek kita dulu dengan Pak Bill. Pak Bill itu adalah istilahnya Profesor Dr. William Davis. Oh iya. Beliau itu 30 tahun melakukan penelitian Jawa, Madura, Sunda, Saksak, Bali, dan seterusnya banyak sekali itu. Itu sampai 30 tahun umurnya itu habis. Penelitian budaya ya. Iya, jadi beliau itu meninggalkan kita semua itu 18 Agustus 2017. Ya, 4,5 tahun yang lalu. Saya dengan beliau itu berturut-turut 23 tahun penelitian. Jadi nanti kita bisa share, kita berbagi pengalaman. Karena itu nggak apa-apa. Kita bekerja sama dengan orang asing itu nggak apa-apa. Ya, ini untuk menyemangati teman-teman kami yang ada di Jawa yang kadang-kadang melihat gamelan itu seperti sesuatu yang naif ya, sesuatu yang kuno dan sebagainya kadang-kadang. Ya ini, ya silakan Pak, silakan. Itu kira-kira gambaran karawitan yang saya anggap sebagai satu
nilai lokal tertanam di dalam karawitan gaya Banyumasan yang sangat berbeda karakternya dengan karawitan yang lain. Ini sebagai pembuka, Pak Bini. Selanjutnya saya akan cerita tentang sebetulnya menurut pandangan saya gamelan itu seperti apa sih? Gitu. Ini saya akan cerita tentang gamelan, Pak Bini. Jadi saya melihat gamelan itu sebetulnya sifatnya hampir seperti sungai, ya Pak Bini. Jadi dalam sungai itu ada yang mengalir dengan tenang dan jernih begitu. Kemudian ada juga yang mengalir jernih tapi gemericik begitu. Kemudian ada yang mengalir jernih begitu derasnya. Ada yang mengalir keruh dan landai begitu, dan ada juga yang mengalir keruh dan tenang. Semuanya itu adalah sifat air yang menurut saya ini sebagai analogi dari gambaran tentang sifat gamelan. Jadi kenapa tenang, jernih. Jadi ini gambaran-gambaran ini saya tidak akan menjelaskan secara detail kaitannya dengan karawitan ya, karena sudah bisa dibayangkan karena di dalam perkembangannya gamelan itu juga ada yang dianggap sebagai ansih tentang tata nilai yang di dalamnya ada norma-norma yang kalau tidak begini salah, kalau begini salah dan sebagainya. Ini saya anggap sebagai analogi tentang jernih dan tenang karena di sana harus ada ketaatan terhadap aturan-aturan itu. Kemudian ketika jernih dan gemericik ini, jernih itu sebetulnya punya identitas yang jelas, ya punya identitas yang jelas. Gemericik itu tapi sifatnya sangat kompromistis, kompromi, jadi tidak tertutup. Seperti karawitan gaya Banyumasan itu jelas identitasnya, normanya juga jelas. Tapi karena berada di wilayah perbatasan antara Sunda dan Jawa, Surakarta dan Yogyakarta, dan berada di wilayah-wilayah budaya agraris yang egaliter, maka sangat terbuka dan kadang-kadang ada orang menganggap bahwa karawitan Banyumas itu seperti liar begitu. Tapi sebetulnya kami pelajari dengan berbagai sudut pandang, karawitan Banyumas benar-benar memiliki satu tata nilai yang sama dengan karawitan-karawitan yang ada di wilayah Negarigung, terutama di wilayah yang sumbernya dari keraton. Lalu kemudian jernih dan deras itu saya analogikan sebagai karawitan yang berada di wilayah desa yang kaitannya dengan kesenian-kesenian rakyat. Dan kesenian rakyat itu kalau di daerah-daerah itu biasanya sifatnya sangat dinamis, sangat cepat, sangat spontanitas. Dan orang untuk mencermati dan menganalisa jenis musik ini agak sedikit sulit ketika mereka tidak terjun langsung di dalam dunia itu. Saya anggap ini sebagai jernih dan deras. Jernih itu apa artinya? Mereka punya konvensi, mereka punya tata nilai dan punya aturan, ya aturan-aturan tentang nilai-nilai lokal yang tidak boleh dicampur-campur antara lokal yang ada di wilayah barat, wilayah timur, wilayah utara, dan wilayah selatan. Lalu kemudian keruh dan landai. Ini ibaratnya satu jenis pertunjukan karawitan yang sebetulnya di sana saya melihat sudah terkontaminasi dengan berbagai hal. Ya maaf saja, kadang-kadang saya melihat ada beberapa pertunjukan karawitan yang tidak didasari tentang kaidah-kaidah nilai. Sehingga sering sekali karawitan sebagai kendaraan kepentingan tertentu, sehingga nilai-nilai tata nilai tentang estetika itu tidak nampak di sana. Justru yang lebih dikedepankan adalah pada persoalan-persoalan yang sifatnya barangkali dalam tanda kutip politis. Dan kadang-kadang untuk kepentingan yang seperti ini, tata nilai atau etika, estetikanya agak sedikit di nomor dua kan. Kemudian keruh dan tenang. Keruh dan tenang itu saya analogikan seperti pertunjukan gamelan yang tata nilainya tidak terlalu jelas dan kadang-kadang antara produk kreatif dengan produk spontanitas, saya dalam tanda kutip ngawur, itu tidak beda tipis. Nah, yang dianggap keruh itu ketika sajian gamelan tidak didasari dalam
dalam aspek keilmuannya. Karena orang menyusun dalam suatu karya yang baru melalui gamelan itu harus ada basic ilmu. Ilmu tentang harmoni, ilmu tentang sistem nada, ilmu tentang patet, ilmu tentang laras, ilmu tentang teknik, dan lain sebagainya. Biasanya orang melihat gamelan itu hanya sebatas sebagai idom bunyi, lalu kemudian mereka main-main dengan mengatasnamakan kreatif. Saya kadang-kadang dengan model yang seperti ini agak sedikit sedih begitu. Ya, maka saya analogikan dengan air yang baru dan tenang. Ini sifat-sifat yang menurut pandangan saya perlu perlu didiskusikan di dalam dunia kebudayaan. Ada berapa sifat dari gamelan yang sering disajikan di dalam budaya Jawa, ya, budaya Jawa. Ada gamelan yang disifati untuk dalam konteks fungsi, yaitu fungsi upacara adat. Ya. Kemudian ada yang gamelan difungsikan sebagai acara keagamaan. Lalu kemudian ada gamelan yang sekedar sebagai eksistensi diri. Ya, kira-kira nanti seperti apa? Nanti barangkali ada videonya nanti. Kemudian ada yang gamelan sebagai sarana kelangenan. Biasanya ini bertemunya orang-orang yang demen dengan gamelan, lalu kemudian mereka bernostalgia dengan gamelan, kemudian saya menyatakan sebagai media kelangenan, sebagai sarana kelangenan. Lalu kemudian gamelan yang berada sebagai fungsi sarana pendidikan. Lalu kemudian gamelan difungsikan sebagai ajang kompetitif, dan ini sudah sangat biasa kalau di dunia pendidikan, karena tanpa ada kompetitif melalui gamelan, maka kesenian di dalam dunia pendidikan tidak menjadi basic keilmuan. Dengan kompetitif maka siswa akan memahami tentang aspek-aspek tata nilai yang ada di dalam gamelan itu sebagai representasi dari kehidupan itu sendiri. Kemudian ada gamelan yang sekedar atau ya sebagai sarana hiburan. Ya, jadi ada tujuh fungsi gamelan yang hidup di dalam di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Ya, ini ada yang sebagai upacara adat, ya. Ini untuk adat siraman. Kalau di Jawa itu ada namanya adat siraman sebelum manten, ya. Usman Jepik sedang pasiraman. Sang Durusu. Nah, ini konteksnya adalah dengan acara ritual atau adat upacara, sehingga gending yang disajikan melalui gamelan mempunyai makna filosofi tertentu, yang tentunya gending itu juga ada kaitannya mungkin secara tekstual, ya, dengan dengan upacara yang dimaksud, siraman. Kemudian setelah siraman biasanya berlanjut kepada upacara pahargyan, ya. Pahargyan yang sebagai salah satu pencirinya adalah kodok ngorek. Ya, ini yang saya anggap sebagai tata nilai di dalam gamelan berkenaan dengan kehidupan sosial, terutama di masyarakat Jawa. Dalam kegiatan upacara adat, ya, pergelaran gamelan yang diselenggarakan oleh masyarakat tertentu dalam kegiatan yang berkenaan dengan keyakinan yang dianutnya, upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang diyakini memiliki nilai-nilai yang masih dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat pendukungnya. Contoh, ya, upacara adat
bersih desa, sedekah bumi, sedekah laut, sunatan, kaul, upacara sinaman, upacara perkawinan, upacara tedak sinten, dan lain-lain. Segala macam upacara-upacara yang lekat dengan budaya Jawa itu hampir berkenaan, hampir selalu bersanding dengan kehidupan gamelan, dan gamelan selalu ada di sana. Maka gamelan itu sangat sangat dekat, lekat sekali dengan yang disebut budaya Jawa. Lalu kemudian gamelan yang tadi disebut sebagai media acara keagamaan, ya, dan ini sebagai salah satu contoh bahwa gamelan itu benar-benar media ekspresi yang sangat bisa beradaptasi dengan seluruh unsur kehidupan manusia. Salah satu contoh ini ada salah satu karya, ya, ini namanya karya sekaten yang mencoba diinovasi oleh teman saya namanya Pak Waluyo, yang dulu sekaten itu adalah sebagai gamelan yang disajikan untuk upacara kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diinovasi, kemudian teksnya lebih diperjelas. Karena kalau dalam gamelan sekaten tidak ada vokal, ini coba diperjelas dengan menggunakan teks. Kira-kira akan jadi seperti ini. Maaf, ini kurang lancar. Ini adalah namanya gending rambu, yang sebetulnya ini adalah lazim disajikan pada gamelan sekaten yang ditempatkan di depan Masjid Agung di Surakarta, lalu kemudian mencoba di aransemen oleh Pak Waluyo, kemudian diadopsi ke gamelan Jawa Ageng, gamelan biasa. Dan akhirnya menjadi karya baru, teksnya menjadi diperjelas tentang pemuji-muji tentang keagungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya bagaimana gamelan ketika konteksnya dengan upacara keagamaan lain di sana. Itu jadi sangat berbeda, tetapi semuanya menyatu dalam jiwanya, karena gamelan punya ikatan kuat yang namanya sistem nada, laras, ya, laras lendro, laras telok, itu mengikat menjadi satu kesatuan, akhirnya jiwanya tertanam, ya, rasa halus, lalu kemudian harmonisasi. Gamelan yang hadir dalam kegiatan agama tentu akan disikapi berbeda dengan kegiatan-kegiatan lain. Hal pembeda yang substansial dalam kegiatan agama adalah pada penekanan esensi estetika yang lebih dititikberatkan kepada pesan-pesan religiusitas melalui syair dan lagu. Jadi tadi sangat tampak, ya, walaupun dalam sistem nada yang sama, tetapi ketika di dalam sajian dalam konteks agama Islam, maka syair-syairnya, kemudian lagu-lagunya bernuansa Islam, lalu kemudian teksnya bercerita tentang kebesaran Nabi Muhammad. Lalu kemudian di agama Kristen juga sangat jelas teksnya, ya, tentang haleluya dan lain sebagainya, yang menjadikan penciri dari agama itu sendiri. Dan gamelan sangat terbuka. Dengan demikian maka peran pengrawit harus memperlakukan gamelan secara hati-hati
agar pesan-pesan moral yang disampaikan melalui vokal tidak terkalahkan oleh sajian instrumen gamelan. Ya karena ini sebagai media syiar agama, maka yang terpenting adalah pada persoalan teks atau syairnya untuk supaya bisa diperdengarkan secara jelas tentang makna teksnya. Kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya sebagai fungsi kelangenan ya. Jadi kelangenan itu adalah sesuatu yang menjadi kesenangan, kegemaran, kesukaan, dan kepuasan batin. Bertolak dari makna ini, korelasinya dengan gamelan adalah satu bentuk kegiatan sekelompok masyarakat yang memiliki jenis kesenangan sama terhadap gamelan. Kelompok ini lazimnya adalah individu-individu yang rata-rata berusia dewasa, bahkan lanjut, yang masing-masing sebelumnya pernah memiliki pengalaman yang sama bermain gamelan. Kelompok kelangenan kebanyakan lebih suka dengan jenis-jenis sajian gamelan dengan bentuk kelenengan. Jadi kelenengan itu mat-matan atau gending-gending yang lembut atau halus. Gending-gending tradisional yang bersifat mat-matan. Dalam kelompok ini gamelan akan diperlakukan secara normatif, ya, ekspresif, dengan benar-benar difungsikan sebagai media ekspresi rasa musikal dari sifat gending-gending tradisi yang bermuara pada kepuasan batin, pencapaian hikmat, rasa yang hikmat dan mat dari sajian gending tradisi mereka ciptakan agar dasar interpretasi masing-masing individu yang didasari oleh bekal pengalaman empiriknya masing-masing. Jadi ini sebetulnya untuk kelangenan itu adalah kelompok-kelompok tertentu yang sekarang masih ada. Jadi kadang-kadang di Solo itu masih ada kelompok karawitan-kelawitan sepuh yang mereka ketemu, lalu kemudian mereka bernostalgia menyajikan gending-gending lama, gending-gending klasik. Nah kadang-kadang anak-anak muda tidak nyambung, tidak nyaman juga kalau mendengarkan biasanya. Hingga pada capaian rasa musikal yang mat atas harmonisasi antara sajian instrumen gamelan tradisi adalah bentuk kesadaran akan kaidah-kaidah etika dan estetika yang diterapkan di dalam bermain gamelan. Makna estetika dalam bermain gamelan direfleksikan ke dalam bentuk teknik tabuhan dan penerapan pola-pola sajian garap setiap instrumen yang menjadi dasar terbentuknya sajian gending menjadi nikmat. Kira-kira seperti itu. Karena kalau berbicara tentang kelangenan itu sebetulnya berbicara tentang estetika, kemudian berbicara tentang nilai ansih di dalam gamelan itu sendiri. Selain itu juga gamelan bisa disajikan sebagai sarana eksistensi diri. Eksistensi diri yang dimaksud itu kira-kira ya bagaimana supaya kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia dalam usia-usia tertentu mereka tampak eksis. Mereka merasa ada di dalam kelompok itu dan kemudian membangun spirit baru dengan melalui gamelan. Salah satunya ini yang pernah saya lakukan di Desa Jebres bersama Pak Gun Prastowo ya di Kecamatan Jebres melalui kegiatan budaya ya. Nah, ini adalah salah satu karya kami dalam bentuk tanam bromo ibu-ibu. Ini sebagian besar usianya sudah lanjut. Jadi makna eksistensi adalah hal berada. Artinya, arti lainnya dari eksistensi adalah keberadaan. Dihubungkan dengan keberadaan gamelan di tengah-tengah masyarakat, dewasa ini tampaknya menjadi satu pilihan bagi sekelompok masyarakat tertentu untuk sebagai sarana eksistensi diri. Ya.
gamelan menjadi media sekelompok mereka untuk menunjukkan keberadaannya, sekalipun terkadang kurang relevan dengan substansinya. Pada kelompok ini, gamelan tidak lagi disifati secara esensial tentang keseimbangan antara etika dan estetika. Hal ini dapat terjadi karena kehadiran individu-individu ke dalam satu kelompok tersebut hanya bertujuan untuk memperlihatkan eksistensi semata sebagai pribadi yang ada di dalam kelompok kegiatan, yang di dalam hal ini diwadahi melalui kegiatan bermain gamelan. Jadi capaian atau tujuan di dalam kegiatan yang tadi, ya yang mbah-mbah itu sebetulnya untuk membangun rasa rasa kebersamaan, lalu kemudian karena dari sekian mbah-mbah yang ada di wilayah Kecamatan Jebres, karena Jebres itu wilayah kota Surakarta, pasti ada yang sudah merasa kehilangan tentang spirit tentang kejawaannya. Maka ketika kita gelar dengan wadah Festival Panem Bromo, mereka merasa kembali lagi di dalam dunianya. Dan banyak sekali yang menangis dan merasa senang sekali, merasa ketemu lagi dengan kehidupan masa lalu. Jadi ada hal-hal yang memang muncul pada waktu kegiatan itu, sehingga banyak orang yang dulunya merasa dekat dengan tradisi Jawa, dengan gamelan, tiba-tiba sekian tahun kemudian di Solo perkembangannya kemudian seperti hilang jauh dari gamelan, tiba-tiba datang lagi, mereka seperti merasa kembali lagi ke ke jiwa sebagai orang Jawa. Ini yang kami merasa sukses dalam wadah itu. Ya, sudah barang tentu hal ini akan terlihat dalam setiap sikap perilakunya yang bisa jadi tidak peduli dengan tujuan yang hendak dicapainya. Ya, tujuan yang hendak dicapainya sebetulnya kalau kami bagaimana membangun spirit baru, spirit Jawa yang baru di dalam dunia yang hiruk pikuk yang sudah sangat dinamis, terutama di wilayah kota, melalui kesan-kesan yang disampaikan melalui nilai-nilai estetika dan etika. Tapi kadang mereka sebagai pelaku tidak peduli itu, mereka hanya menikmati, kemudian mereka merasa kembali begitu saja. Nah, ini tentunya bagi kami sangat penting dihidupkan, terutama gamelan di kalangan-kalangan masyarakat yang berada di perkotaan. Itu yang sebagai media eksistensi ya, terutama di masyarakat yang kecenderungan orang kalau ibu-ibu itu latah ya, kalau ada kegiatan yang sifatnya komunal, mereka selalu ikut supaya merasa dirinya itu bagian, ada di dalam kelompok itu. Ada yang bisa dengan melalui kesenian, ada yang sepeda ontel, ada yang jalan sehat, ada yang senam, ada macam-macam. Tapi dengan gamelan nilainya sangat berbeda menurut kami. Itu di dunia masyarakat. Lalu kemudian bagaimana di dunia pendidikan? Ya, di dunia pendidikan tentu tadi yang sudah saya sampaikan, ini sebagai sarana bagi siswa untuk mengenal tentang tata nilai, bahwa main gamelan bukan sekedar main bunyi, bukan bermain tentang senang-senang, tetapi di dalam gamelan itu ada aturan bagaimana sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain tercermin di dalam bermain instrumen. Yang bonang tidak boleh terlalu keras, karena nanti kalau terlalu keras nanti yang main gambang tidak terdengar. Juga tidak boleh terlalu cepat, nanti yang lain tidak akan bisa mengikuti. Jadi toleransi, kemudian saling menghargai dalam nilai-nilai kehidupan itu terrefleksikan di dalam bermain gamelan. Nah, siswa capaiannya itu, karena kami tidak ingin bertujuan siswa untuk menjadi pemain gamelan, tapi siswa dengan gamelan bisa memahami tentang toleransi, tentang tepos liro, ya tentang menghargai satu sama lain. Kira-kira itu.
Ya, jadi dalam gamelan, terutama di dunia pendidikan, kami sering menganggap bahwa lomba atau festival itu penting. Karena dengan festival dan lomba itu terukur, ya, tolak ukurnya jelas. Di sana ada kompetisi dalam konteks bagaimana membangun etika, estetika, dan tata nilai di dalam bermain gamelan itu sebagai representasi dari kehidupan sesungguhnya yang harus dilakukan oleh manusia. Kemudian saya pernah tahun 2007 sampai 2009 bekerja sama dengan Lapas Kutoarjo. Lapas itu ini adalah lapas unik karena ini lapas dari tahanan anak-anak usia 9 tahun hingga 17 tahun yang mereka itu sebetulnya semuanya adalah kasus-kasus kriminal, kenakalan anak-anak di bawah umur. Dan sangat sulit dikendalikan dan sangat sulit untuk dikembalikan jiwanya untuk menjadi normal. Lalu kemudian dengan gamelan dalam 3 tahun, akhirnya kami berhasil untuk membentuk sifat mereka itu menjadi punya rasa kasihan, punya rasa sedih, punya rasa marah, kemudian punya rasa salah dan lain sebagainya dengan gamelan. Karena ini tercermin ketika pertama kali latihan mereka acuh tak acuh. Nah, kemudian ketika beberapa kali latihan mereka sudah mulai bisa menyalahkan yang lain. Kalau kamu mainnya begini salah, mestinya kamu harus ikut apa yang dipandu oleh guru dan lain sebagainya. Tentang tempo, tentang nada dan lain sebagainya. Mereka sudah saling membenarkan ketika teman sebelahnya salah. Ini terbentuk dan kebetulan pada waktu itu kami bekerja sama dengan teman dari UGM, dari Fakultas Psikologis. Jadi mereka bagaimana mengukur perilaku anak lapas melalui gamelan. Ada semacam terapi penyembuhan. Dalam 3 tahun kebetulan kami berhasil untuk bisa mengentaskan kira-kira sekitar 60% dari anak lapas yang kemudian remisi, ya, jadi ada hukuman keringanan hukuman. Sayangnya mereka setelah selesai dari hukuman mereka bingung mau kemana karena pulang tidak lagi diterima oleh masyarakatnya. Lalu kemudian pada waktu itu kami menyarankan kepada kepala lapas untuk membuat semacam tempat kegiatan untuk mereka bisa mendapat uang. Akhirnya membuka cuci kendaraan di dekat lapas. Mereka sudah bisa mencuci kendaraan, lalu kemudian mereka akhirnya bisa mendapat uang. Jadi belajar bekerja setelah mereka kondisi psikologisnya normal. Jadi gamelan menurut saya sangat ampuh. Ya, keberadaan gamelan di dunia pendidikan tentu sangat berbeda dengan yang berada di ruang-ruang eksistensi lainnya. Ini menjelaskan yang tadi. Di samping gamelan difungsikan sebagai media estetik musikal di dunia pendidikan juga tekankan agar siswa memahami relevansi antara tatanan dalam kehidupan sosial dengan aturan-aturan konvensional yang berkaitan dengan tradisi di mana gamelan itu berada. Misalnya gamelan yang berada di wilayah Surakarta, maka aturan yang ditekankan adalah mematuhi aturan-aturan tradisi karawitan gaya Surakarta. Nah, begitu pula dengan daerah lain dalam gaya yang berbeda, maka di situ pula peserta didik ditekankan untuk memahami dan mampu mempraktikkan sesuai dengan gaya karawitan setempat. Di situ pula maka lahirlah berbagai strategi penguatan peserta didik untuk diuji kemampuannya baik dalam sajian tradisi maupun inovasi yang kemudian diwadahi dalam ajang perhelatan kompetisi yang sering diwujudkan dalam bentuk lomba dan atau festival. Jadi festival atau lomba yang dimaksud tadi adalah sebetulnya untuk mewadahi anak didik untuk berkompetensi mereka memahami tentang tata nilai. Ya, tata nilai. Jadi ada aturan-aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang berikutnya karawitan sebagai media hiburan. Jadi secara harafiah sesuai dengan makna harafiah bahwa kata hiburan berarti suatu hal yang merubah perasaan sedih menjadi senang,
Maka jika dikaitkan dengan peran gamelan dalam kehidupan masyarakat, memiliki perspektif yang kompleks. Ya. Ada yang merasa terhibur jika terdengar gamelan dengan aluran lagu yang kekinian. Ada yang terhibur jika mendengar gamelan dengan totalitas sajian gending klasik dan atau tradisi tertentu. Dan ada pula yang merasa terhibur jika mendengarkan gamelan dengan sajian bentuk musik garapan baru yang ramai. Kemudian akan tetapi justru ada yang sebaliknya dari semua itu. Sekalipun beragam makna dari pengertian hiburan, namun dalam realitanya keberadaan gamelan sebagai sarana hiburan terdapat kecenderungan yang mengarah pada bentuk sajian musikalitas yang sederhana, ringan, dan bersifat bersifat stagnan. Dalam konteks ini maka gamelan tidak ada lagi perlakuan secara rumit, kompleks, dan totalitas dari seluruh sifat-sifat instrumennya yang ada pada seperangkat gamelan agung. Jika benar begitu, lalu pertanyaan apakah salah jika gamelan diperlakukan demikian? Artinya diperlakukan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah norma dalam tradisi tertentu. Tentu jawabannya yang bijak adalah relatif. Relatif itu sesuai dengan kondisi dan keinginan dan kebutuhan, ya, tergantung dari perspektif mana ia melihat. Jadi kalau kita melihat kadang-kadang gamelan sebagai media hiburan, kadang-kadang banyak orang yang mengatakan bahwa gamelan dirusak, gamelan sudah rusak dan sebagainya. Sebetulnya tinggal tergantung bagaimana kita melihat. Ini saya agak sedikit meluncat-meluncat karena tadi ada beberapa yang terhapus. Ini lagi salah satu hasil kreativitas dari anak-anak sekolahan. Kenapa saya banyak sekali bercerita gamelan sebagai media pendidikan, karena betapa pentingnya di dunia yang mengglobal sekarang ini kita memperkenalkan gamelan sebagai sebagai produk tentang media ekspresi dan juga media pendidikan, media tata nilai dan lain sebagainya melalui gamelan. Maka dengan melalui pendidikan harapan kami generasi yang akan datang akan selalu berjalan searah dengan norma-norma terutama budaya timur, terutama yang ada di wilayah Jawa, Indonesia. Ini salah satu karya yang saya lakukan untuk inovasi di daerah Banyumas, yang sangat berbeda tadi dengan yang lagu yang disajikan oleh masyarakat di dekat Keraton Surakarta. Kalau tadi adalah kelompok karawitan SMP dari Sukoharjo, yang ini dari Banjarnegara. Ya, sangat berbeda sekali ekspresinya, kemudian penyajiannya, dan kemudian teks yang disampaikan. Dan ini sangat sangat dinamis, sangat sangat riang, sangat berbeda dengan lagu yang tadi. Ya, ini saya jelaskan tadi yang berkaitan bagaimana gamelan digunakan sebagai media kompetitif, ya. Saya kira tidak perlu saya jelaskan kembali. Kira-kira itu Bapak Ibu semuanya. Saya agak sedikit meloncat-loncat karena ini tadi ada problem
laptop saya sehingga PowerPoint-nya menjadi tidak runtuh. Tapi setidaknya saya berbicara secara umum tentang bagaimana peran gamelan di dunia kehidupan manusia, baik dalam masyarakat sosial, masyarakat umum, kemudian masyarakat pendidikan. Yang semuanya gamelan selalu bisa beradaptasi dengan semua kebutuhan. Kira-kira itu Pak Demi, monggo kalau ada yang mau menyampaikan barangkali ada pandangan lain. Monggo. Iya. Terima kasih Pak Darno Kartawi. Ini luar biasa sekali. Jadi ini menjadi bukti yang sangat nyata bahwa ternyata kalau dikumpulkan ini budayawan-budayawan Nusantara ini. Ya, saya membayangkan itu. Ini dari jenengan itu kan dari Sukoharjo, Solo ya. Itu rupanya seantero Jawa Tengah menjenengan kelilingin. Kan sudah sampai ke Banyumas apa itu kan itu. Ya, ini ada di sebelah sana ini Mas Panaka Jaya. Mas Panaka Jaya itu orang muda. Tapi kira-kira 8 tahun, mungkin 10 tahun yang di Jogja itu. Beliau. Gajah Mada beliau. Ini budayawan. Nah, budayawan. Ya, memang background-nya beliau itu seni musik klasik barat asalnya. Tapi begitu langsung mendalami budaya lokal. Terima kasih loh Pak Darno. Ya, terima kasih Pak Darno. Ini saya sudah melihat di depan sana itu sangat bersemangat itu Pak Sarwanto. Dari yang pertama hadir keluar masuk ya. Kemudian ada itu Prof Sunyono itu dari Lampung sebelah sana. Ini Pak Parpal juga walaupun agak suaranya serak-serak basah tadi menginformasikan kepada saya ini saya akan memberi kesempatan pertama kali ya karena memang dari pagi bukan pagi ya malam pagi itu kan di tempat saya ini Pak. Saya itu habis sholat subuh sudah siap ini Pak karena subuhnya di sini itu hampir jam 6 Pak, hampir jam 6 pagi. Tapi jam 6 pagi itu jam 7 paginya, 7 malamnya Indonesia. Jadi saya sholat dulu dan ini tadi saya minta atas bantuan Pak Profesor Sunyono itu juga saya mendapatkan tambahan baru. Budayawan Lampung itu 2 orang tadi sudah saya kontak. Kalau mau bergabung silakan. Saya berterima kasih. Pak Sarwanto, saya persilakan Pak. Pak Sarwanto. Iya. Terima kasih. Pak Surahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surahman, ya. Selamat malam Pak Prof Nyono, ya, di Lampung, ya. Waalaikumsalam Pak Sarwanto. Ya, Pak Darno Kartawi, Wilujeng Dalu Pak Darno, ya. Ya, terima kasih. Ini luar biasa sekali ini Pak Darno Kartawi tadi menyampaikan, mempresentasikan tentang gamelan ya, gamelan sebagai tadi banyak sekali ada 7 tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Darno tadi ya, luar biasa sekali. Nah, ini berkaitan dengan gamelan apalagi ini gamelan Jawa seperti yang tadi banyak sekali disampaikan oleh Pak Darno dan menariknya bahwa memang setiap daerah itu kan punya gamelan dan kekhasannya juga beda-beda. Di Bali itu kan ada gamelan Bali ya, yang lebih rancak ininya tabuhannya dibandingkan dengan di daerah-daerah yang lain yang berbeda. Nah ini yang tadi yang berkaitan dengan upaya untuk melestarikan gamelan dengan kompetisi-kompetisi tadi, saya sangat setuju sekali Pak Darno yang memprakarsai ya kompetisi-kompetisi gamelan di sekolah-sekolah atau antar sekolah sehingga kita berharap bahwa gamelan ini nanti tidak akan luntur dari generasi muda kita. Tetapi bagaimanapun juga ini masyarakat sendiri ini nampaknya sekarang betul-betul sudah bergeser. Tadi pagi ya saya tidak bisa ikut yang kegiatan Pak Dimyati yang tadi pagi karena kebetulan ada tugas untuk masrahne pengantin. Nah gitu.
Sebenarnya ini di daerah makam haji saja ini Pak Darno. Yang tadi ya, yang berkaitan dengan apa namanya ya, pergeseran sendiri itu ternyata memposisikan gending-gending yang ada di gamelan ini juga oh ini kok cukup mengejutkan ya, setelah pasrah tinampi mestinya kan manten itu temu. Tadi Pak Darno menyampaikan gendingnya itu biasanya kodok ngorek. Lah ini kok gendingnya itu bukan kodok ngorek tetapi ayah-ayahan loh. Kok bisa gendingnya itu gitu kan? Ternyata apa sekarang ini sudah mulai ada pergeseran ini ya, gitu ya. Cukup mengejutkan juga tadi gitu. Nah, berikutnya juga pergeseran pada gamelan itu sendiri. Sekarang itu yang sedang ngetren, gamelan-gamelan yang sedang ngetren. Kalau dulu itu kan ketika gamelan itu ditabuh lalu ada penyanyinya dalam tanda petik sinden. Sinden itu kan duduk timpuh kemudian di atas dingklek kan gitu kan, gitu. Yang setahu saya itu begitu. Tetapi yang sekarang ini kok yang berkembang bukan lagi seperti itu gitu. Sindennya bukan duduk tetapi beberapa itu malah berdiri sambil goyang yang kok enggak pas sekali kalau menurut saya gitu. Sehingga ketika melihat ini kok rasanya bagi saya sendiri ya, itu rasanya kok kurang nyaman ketika gamelan yang harusnya kita menikmati dengan alunan gitu, ini jadi gimana gitu ketika sindennya itu berdiri gitu. Kemudian juga yang sekarang ini berkembang bahwa gamelan itu kan kaitannya dengan wayang gitu ya, itu kan erat sekali. Artinya wayang itu kan mesti diiringi oleh gamelan. Kalau Jawa ya diiring dengan gamelan. Nah, ini gamelan sindennya tadi, sinden dari gamelan itu malah yang disukai ini adalah sinden-sinden yang bukan hanya lokal tetapi yang kok interlokal ya, nasional. Misalnya aja kita kenal Elisa. Nah, gitu. Elisa ini kan sedang ngetrennya sebagai sinden, padahal ini kan bukan orang Jawa, orang Sulawesi dengan gaya bicaranya Sulawesi gitu ya, ketika dia berbicara, tetapi ketika dia nyinden itu pakai bahasa Jawa yang cukup bagus juga. Juga ini dari Amerika, tapi ini sudah almarhum ya. Megan dulu ketika masih hidup, Megan sebagai sinden ini kan juga cukup terkenal itu. Nah ini, menurut saya ini kan perlu juga pemikiran, kenapa ya masyarakat kita itu kok ketika ini ada sinden lebih tertarik dengan sinden yang bukan lokal, yang artinya bukan Jawa. Jadi artinya dua ini juga artinya gamelan itu sudah mulai berkembang ke mana, termasuk gamelan Jawa tadi. Yang kedua kita juga khawatir jangan-jangan masyarakat kita itu lebih suka yang dari luar gitu dibanding dengan apa yang ada di dalam milik sendiri. Begitu Pak Darno ya. Ini hanya urun-urun rembuk saja yang berkaitan dengan perkembangan ini. Matur nuwun. Iya, saya ini diskusi begini enak sekali lah, enak karena ya saya sendiri kan juga mengikuti. Jadi apa yang dirasakan Pak Sarwanto, apa yang dirasakan mungkin Pak Darno, dan itu Prof. Sunyono juga, mungkin Pak Parpal, mungkin Pak Kun atau apa, dan mungkin ibu-ibu yang nanti dari Lampung itu ada seorang ibu juga. Nanti itu mungkin apa yang kita rasakan itu bisa yang mereka rasakan juga. Tapi kan kita harus introspeksi, Pak. Kalau saya itu harus introspeksi. Kenapa? Kok sampai anak-anak muda bahkan kadang-kadang geser juga ke orang yang sudah cukup berpengalaman pun menggemari yang dari luar. Casingnya itu asal casingnya luar negeri, casingnya kelihatan dari Amerika, casingnya dari mungkin Australia, casingnya mungkin dari London, ya. Loh itu kok dari luar? Memang ada dua kemungkinan, Pak Darno, Pak Sarwanto, Pak Sunyono, dan dengan bapak-bapaknya.
Ada kemungkinan karena Indonesia itu banyak yang ada di luar negeri. Jadi ini nanti gamelan ini nanti akan kita kolaborasikan secara internasional. Ini nggak main-main, kita sudah ada kontak-kontakan. Saya 2 hari yang lalu itu ada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago. Saya buka iPad saya, penampilan bapak-bapak itu paling tidak saya tunjukkan. Jadi Bapak, ini kita menuju YouTube dulu ya. Nah, YouTube kemudian diketik Dimyati Podcast. Langsung keluar semua podcast yang kita lakukan. Itu ada 80-an video. Jadi ini luar biasa. Nah, ini saya sampaikan, aduh Pak, ini sudah bagus sekali ini. Ya ini Pak, kami minta dukungannya. Ini kemarin ini yang ada di di Quito itu Ekuador ya, Ekuador itu sudah bergabung akan nah, mereka mungkin dari KBRI Quito Ekuador ya. Kalau tidak ada gangguan teknis kemarin pagi itu tadi pagi Pak Sarwanto, maaf, tadi pagi itu tidak jalan Pak. Tidak jadi karena memang saya dapat info dari Ekuador, Pak Ngadimin, ini ada gangguan teknis. Tapi insya Allah akan kita selesaikan dalam waktu dekat. Nah, ini Pak Ngadimin sudah kontak dengan KBRI, harus ada ruangan khusus untuk ini, harus ada sinyal WiFi yang bagus untuk ini menginternasionalkan dari Ekuador ke seluruh dunia. Nah, ini ke seluruh dunia. Jadi ini Ekuador nanti saya kemarin saya dekati dengan Chicago. Ya Pak, ini musim pandemi. Ya nanti kita atur lebih berikutnya Pak, saya bilang gitu. Gamelannya sudah ada di Chicago. Ini kan sudah dekat Pak, antara yang kita bayangkan dengan nanti the dream comes true. Sudah mulai dekat. Bahwa cita-cita kita nanti itu bahwa tahun 2045 Indonesia 100 tahun itu budaya kita harus balik Pak, harus balik. Dan siapa yang membalik arah ini? Kita ini kalau bersama insya Allah ya, kita kan harus berdoa Pak. Kita itu harus berdoa, kita berupaya sekuat tenaga sambil berdoa supaya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, singatur hidup kita semua ini, alam semesta ini mengizinkan. Kalau mengizinkan itu bagi Allah itu kan kun fayakun saja. Oh, jadi Pak Sarwanto semangat, Pak Sunyono semangat, Pak Darno semangat, Pak Ngadimin semangat, Pak Kun Prastowo semangat, Pak Parpal semangat. Nanti semangat sampai ke publishing. Jadi saya ini mohon bantuan juga, nanti barangkali bisa membantu saya sudah mau ke publishing, saya mau membuat store-nya. Jadi nanti produk-produk tulisan Bapak mau saya jual online, supaya yang beli orang-orang Indonesia seluruh dunia. Ini. Terus gimana produk-produk? Mari semua produk kita, karena nanti CV yang kami buat adalah Dimyati Groups ya. Dimyati Group atas usulan dari ponakan saya itu bagus sekali. Nanti ada ekonomi kreatif di baliknya. Ya mungkin ada kooperasinya juga. Bahwa kita nanti itu satu yang dikelola ini adalah satu macam organisasi yang bersama-sama membangun ini. Kita tidak mencari untung kalau saya ini. Saya sudah beruntung terus. Tapi yang dikit-dikit itu saya kumpulkan untuk membangkitkan lagi semangat. Semangat itu sudah bangkit, tapi kalau bersama lebih hebat. Gini loh, tadi gamelan luar biasa Pak Darno. Aduh, terima kasih sekali. Saya tuh, walaupun saya ini penggemar gamelan sejak saya SD. Jadi kalau saya itu ada wayang kulit itu Pak, kemanapun itu saya kejar Pak. Jadi di depan ada gamelan itu saya nomor 1. Ya, nomor 1 itu saya itu dari sore sampai pagi. Masa kecil saya, sehingga kalau mbah saya itu tanya, Le, kue sesuk nek gede pengen dadi apa Le? Jawabannya pendek, dalam. Jadi aneh.
orang ya namanya anak kecil ya Pak ya, anak-anak kecil. Jadi apa yang dilihat itulah cita-citanya ada di depan. Lah kok tahu-tahu jadi profesor fisika. Terus profesor fisika ngurusin budaya. Loh, ini kan jauh lebih aneh lagi. Tapi kan itu kenyataan bahwa saya ini diangkat jadi pegawai federal Amerika Serikat. Dari istilah pertama itu budaya Jawa. Budaya Jawa, bahwa saya narasumber budaya Jawa. Padahal fisika. Tapi yang dicari Jawanya, bukan fisikanya. Ya, kan batin ke orang apa-apa. Orang apa-apa gitu aja kok repot. Saya terima, tapi ya jadi beruntung. Saya bisa melanjutkan fisika saya dengan bagus karena kuliah gratis. Loh kok gratis? Lah ngaku dewe profesor. Jadi kan aneh. Jadi ketika saya zaman kuliah itu kena Krismon tahun 90. Saya itu kan berangkat 94 itu Pak. Ada Krismonnya kan 97, 98 itu kan. Ya sudah nggak dapat SPP. Tapi ya apa-apa bayar dewe kan loh. Bayar dewe pun juga nggak bayar. Langsung bayar itu pemerintah Amerika Serikat. Jadi saya beruntung. Hidup saya itu serba beruntung. Sudah ditolong Indonesia, terus dilanjutkan ditolong Amerika jadi lulus. Ini Bapak-bapak dan saudara-saudara semua. Ini saya ingin sekarang kalau sudah Pak Sarwanto, silakan Pak Sunyono. Pak Sunyono, silakan memberikan masukan biar lebih ramai. Terima kasih Pak Seraman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Seraman, Pak Sarwanto, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Pak Darno Kartawi. Ada Pak Parpal juga itu, ada Pak Parpal. Jadi ya, ada gangguan ya. Ya ini ada Pak Purwanto. Iya. Ya baik. Menarik sekali memang kalau kita berbicara tentang budaya termasuk kesenian tradisional ya, apalagi di Jawa. Saya meskipun dari Lampung tapi saya keturunan Jawa Timur. Oh gitu. Dari saya Jawa orang Timur Blitar, mana? Pak. Dari Jawa Timur mana, Pak? Blitar, Pak, Blitar. Oh iya. Ya, Serengat. Oh iya. Nanti kita sinergikan ini. Iya betul. Jadi tapi saya kelahiran Lampung, jadi Puja Kusuma, Pak. Iya nggak apa-apa. Iya, jadi sangat menarik memang, apalagi di Lampung ini juga lebih semarak malahan budaya-budaya seni dari Jawa itu semarak di Provinsi Lampung. Mungkin Pak Darno juga tahu itu ya Pak Darno ya, karena mayoritas penduduk di Lampung ini malah justru berasal dari Pulau Jawa gitu. Jadi Jawa bagian barat, bukan Jawa Barat, tapi Lampung itu Jawa bagian barat. Iya. Karena kalau di pasar Pak Suraman seandainya ke Lampung, kalau di pasar-pasar itu bukan bahasa Lampung, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Jawa yang dinikan. Maka yang namanya saya kan sering ke Lampung, Pak, ya karena saya orang UP ya, iya. Jadi itu ada yang juga saya pernah anak buah itu lalu pernikahan itu di Pring Sewu, Pak. Oh iya, Pring Sewu. Ya, ya Pring Sewu itu kan bahasa Jawa itu. Iya. Lokasinya ada di Pring Sewu. Jadi Pring Sewu ke sana ada Wonosobo, ada ada Jogja juga di sini Pak, tapi Jogja di sini desa Pak. Malah ini melalui podcast ini saya mengajak orang-orang Indonesia pindah ke Amerika. Ya, itu dia. Nanti nama kotanya diambil dari nama kota berangkat. Nah. Jadi sama di sebelah, di dekat saya ini Pak, di dekat rumah saya ini kira-kira kalau saya nyupir 20 menit ada kota yang namanya Moskow. Iya. Moskow itu adalah orang-orang Moskow-nya itu Soviet itu pindah rame-rame ke Amerika, nggak mau membuat kota baru, nama kotanya dipakai. Di Amerika di Amerika boleh. Di Amerika boleh. Jadi nanti kalau orang Blitar mau pindah rame-rame ke Amerika, tapi orang Blitar yang baik-baik ya, orang Blitar yang baik-baik, pinter-pinter, budayawan, seniman atau profesor yang bagus-bagus pindahlah ke Amerika. Amerika itu menerima orang yang baik-baik. Ya, jadi orang yang baik-baik itu bagus diterima oleh Amerika, nggak ada. Monggo, silakan. Perkembangan
budaya tradisional ini memang luar biasa. Tadi sudah disampaikan Pak Sarwanto. Dan di Lampung ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, tambah lagi ada satu namanya Dr. Iwayan Mustika dari Bali. Tetapi dia memang mendalami khusus untuk tari tradisi Lampung. Dan beliau juga mengkolaborasikan antara tarian tradisional Lampung dengan tarian Bali gitu ya. Banyak karya-karya beliau. Dan ini juga nampaknya di kami juga ada beberapa, Pak Darno Kartawi, ada yang tari itu termasuk dikolaborasikan dengan Jawa gitu ya, dari Lampung, kemudian ada tarian dikolaborasikan. Ini menambah kayanya kebudayaan kita, tari kita, sehingga kalau ada kolaborasi di antara seni-seni tradisional dari daerah manapun gitu menjadi sebuah tarian, ini luar biasa, sehingga NKRI itu betul-betul terlihat di situ. Dan kalau di Lampung, mungkin kalau di Jawa namanya gamelan, tapi kalau akan berbeda dengan gamolan, Pak. Kalau gamolan itu mungkin Pak Darno juga mempelajari, Pak, ya, gamolan peking namanya, ya, atau biasa juga dikenal dengan gamolan cetik itu ya. Itu yang terbuat dari bambu, Pak, yang terbuat dari bambu. Ini adalah alat musik tradisional khas Lampung gitu. Yang terbuat dari bambu, biasanya di situ berbentuk lempengan, ada 8 lempengan bambu yang disusun. Kalau di Jawa kan itu dari logam, Pak, ya, dari logam. Kalau Lampung dari bambu yang dipukul gitu, yang dipukul. Jadi di Lampung namanya gamelan. Dari bambu ada 8 lempengan. Biasanya nadanya itu kisaran lebih dari 1 oktav gitu. Ya, nanti Pak Darno lebih paham karena saya bukan orang seni, tapi itu yang saya ketahui. Yang saya ketahui lebih dari 1 oktav gitu ya, nadanya gitu dari gamelan. Dan ini nampaknya saya sering melihat teman-teman mengkolaborasikan dengan musik Jawa, kemudian dikolaborasikan dengan musik Bali, musik tradisional Bali, itu sangat bagus sekali gitu ya. Waduh, sangat luar biasa. Dan nampak ada sesuatu yang baru gitu. Saya kira ini juga satu kolaborasi. Mungkin nanti kalau Pak Wayan Mustika, tarian yang pemerhati dan sekaligus mendalami penelitian-penelitiannya di bidang tarian Lampung, tarian tradisional Lampung dan Bali, mungkin nanti juga kalau di podcast ini mungkin Pak Darno bisa komunikasi, kemudian Pak Hasim Khan, Pak Hasim Khan SSN, MSN itu juga yang banyak berbicara tentang gamelan Lampung. Mungkin Pak Darno tahu ya, Pak Darno ya, mungkin tahu, sering ketemu ya, Pak ya. Saya berteman. Ya. Oh, berteman. Oh, malah berteman ya. Tadi sudah saya rekomendasikan dengan Pak Demyati supaya diundang juga di podcast ini. Kebetulan kawan Pak Darno, Pak. Jadi bisa kolaborasi. Iya. Oke. Sebentar lagi. Nanti kita juga tentang ngatur waktu aja. Iya. Tentang aksara Lampung tadi juga sudah. Kita juga ternyata Lampung itu juga punya aksara tersendiri, Pak. Jadi kalau di Jawa itu ada Hono Coroko, di Lampung juga ada aksara Lampung seperti tulisan Arab tulisannya. Jadi nanti itu yang itu bisa lebih didalami. Seperti huruf pego itu. Huruf Arab. Iya. Huruf Arab yang pego itu. Betul. Nanti bisa didalami ketika Bu Dr. Farida Aryani. Ya, Bu Dr. Farida Aryani sangat menggeluti di bahasa dan aksara Lampung. Jadi saya kira ini podcast yang sangat luar biasa, Pak, menggali potensi budaya seni tradisional NKRI, sehingga ini bisa kita seluruh Indonesia. Ini benar-benar saya serius. Betul. Teman-teman dari Banda Aceh, nanti dari Medan, dari Batak, ya itu yang budaya apapun silakan ya, karena budaya kita ini luas sekali. Belum ada negara di dunia itu sehebat Indonesia. Nanti bisa diperkenalkan di mancanegara, di seluruh dunia. Iya. Makanya ini nanti orang-orang baiknya satu kelompok keliling Amerika. Tapi kalau keliling jangan hanya seminggu 2 minggu, kalau perlu setahun, gitu loh, setahun. Ya memang Pak Surahman, tahun yang lalu kami memang menganggarkan
pernah dengan Prancis gitu ya. Dengan kami ada atase pendidikan di Prancis, itu kan kebetulan orang Unila gitu. Itu biaya di sana ditanggung oleh Prancis gitu, biaya selama di sana, tapi transportnya biaya dari kita. Kita sudah nyiapkan, tapi terus terbentur pandemi. Itu untuk mengenalkan ya. gamelan Lampung. Iya, iya. Ini banyak yang bisa kita kolaborasikan. Betul. Pak Sunyono ya, saya dulu itu kan juga merintis yang namanya Gifted Education sejak 2007. Tapi sampai sekarang kok nggak berhasil. Padahal Amerika menunggu kapan ini Indonesia mulai. Padahal saya lah yang dulu tahun 2007 terpilih satu-satunya dari Indonesia. Usulan saya Gifted Education untuk Indonesia. Itu tahun 2007 dan satu-satunya yang menang saya. Dan saya berangkatlah ke Amerika. Dari situ terus saya kembali itu saya merancang pendidik betul-betul. Tahun 2011 saya ke Amerika lagi, Pak. Itu 4 bulan di Amerika. Itu nulis modulnya. Tapi sampai sekarang tidak ada respon satupun universitas. Gimana ini? Ya dianggap tidak menguntungkan. Nah, melalui ini siapa kampus mana yang mau, saya akan atur, ya, saya atur. Nggak usah banyak-banyak. Kalau satu universitas itu ada 4 saja, 4 ini berangkat ke Amerika. Di sini tuh insya Allah kita atur, ya. Jadi tadi mungkin hanya biaya berangkat saja, nanti kita atur. Di sini kita atur. Kalau berangkat itu Pak, jangan lupa keluarga dibawa semua. Itu tipnya Pak. Tipnya. Kalau berangkat jangan 1 minggu, 2 minggu. Kalau perlu setahun, 2 tahun. Begitu loh. Kenapa? Nanti kalau punya putra putri, itu nanti kalau punya putra putri ada 3, sekolah semuanya di Amerika gratis. Loh. Kalau bapak punya istri, nggak apa-apa istrinya dibawa juga. Loh, ini kerja ya, nanti diaturlah belakang. Di sini pun bisa kerja. Di Amerika itu kerja, Pak. Bapak dilindungi. Ini legal. Jadi saya bicara begini ini, saya bukan memprovokasi, ini saya bicara barang legal. Saya itu pengalaman, Pak. Kalau pengalaman ini kan nggak bohong. Loh, saya ini seorang ya pegawai negeri, dapat beasiswa, ya saya ya ke dekan saya, Pak, apa? Kalau saya itu di Amerika itu cuma 1 bulan, 2 bulan nggak apa-apa, Pak. Kalau 3 tahun saya lalu nggak membawa istri, saya nggak tahu Pak dosa ini nanti apakah saya harus nggeret kepada pimpinan saya, gitu loh. Jadi saya diplomasi gitu. Jadi akhirnya ya diam-diam dekan saya ini karena ngerti kita sama-sama beragama yang kuat juga, kita nggak mau berzina lah. Kita nggak mau serong, bagaimana ya harus dibawa istri. Nanti saya kontak dengan Amerika, yang ngatur Amerika, Pak. Jangan khawatir, istri dan semua anakmu bawa ke sini. Gitu. Kami tanggung. Loh, caranya gimana? Uang saja kan nggak cukup. Nanti istrimu bisa bekerja sini, anak-anakmu bisa bekerja di sini, sekolah dan bekerja. Jadi anak saya itu, Pak, mohon maaf ini saya bongkar saja kenyataan yang ada di dunia ini. Kolaborasi itu internasional bagus. Jadi nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau ke luar negeri rombongan, ya kita atur bagaimana rombongan itu cukup lama. Karena kalau pendek-pendek hasilnya nggak bagus. Hasilnya nggak bagus. Nggak bagus itu apa? Kalau melakukan penelitian, menulis, itu karyanya bukan spektakuler, Pak. Hanya sekedar jadi. Tapi kalau waktunya cukup panjang, resources-nya di sini luar biasa, Pak. Jadi Bapak itu cari koran Indonesia. Mulai tahun 1945 ya. Sampai 70 tahun merdeka ini. Lengkap, Pak, di Amerika. Lengkap. Koran, majalah. Waduh, sudah sekarang apalagi itu yang modern. Jadi kalau penelitian itu bagus di luar negeri. Wifi-nya hebat, Pak. Gratis lah. Nanti istri bisa bekerja, anak-anak bisa sekolah, plus bekerja. Maksudnya sekolah plus bekerja itu gini, kalau anaknya sudah misalnya umurnya itu 15 tahun, boleh bekerja, Pak. 15 tahun. Boleh bekerja, ya kerja itu ya
Katakanlah di restoran 10 jam seminggu itu kan boleh, nggak ganggu. 10 jam seminggu sudah cukup. Ini saya akan kembalikan kepada Pak Darno. Mohon maaf Pak Darno tadi agak lama. Tapi saya kira pertanyaannya yang pertama itu yang disampaikan Pak Sarwanto, kemudian ide-ide yang disampaikan oleh Pak Sunyono, dan sedikit tadi ya kalau saya menyampaikan usulan-usulan tadi. Silakan Pak Darno. Terima kasih Pak Surahman. Terima kasih tadi Pak Sarwanto dan juga Pak Sunyono. Senang sekali terus terang saya dengan pertemuan malam hari ini. Walaupun ini malam minggu, saya sama sekali tidak menyesal untuk bertemu dengan Bapak semuanya. Jadi gayeng Pak ya? Gayeng, iya. Pertemuan yang gayeng. Iya, terasa banyak orang ini walaupun sedikit. Karena apa? Semuanya menghargai begitu Pak. Enak ya. Jadi kepada Pak Sarwanto tadi yang disampaikan benar sekali Pak. Saya juga merasakan apa yang dirasakan Pak Sarwanto tentang tata nilai yang sudah sebagian besar bergeser ya, yang tercermin dari tampilan-tampilan karawitan di masyarakat kita. Maka dari itu peran perguruan tinggi seni itu sebetulnya mengkawal Pak, agar pergeserannya tidak terlalu jauh sehingga tetap nilai-nilai yang sebetulnya perlu dipertahankan dalam situasi zaman apapun tetap terjaga. Maka dari itu kami di perguruan tinggi banyak melakukan riset-riset untuk semacam memberikan ilmu-ilmu tentang tata nilai dalam gamelan itu sendiri. Maka dengan melalui kerjasama dengan dunia pendidikan, terutama di pendidikan dasar, menengah, lalu kemudian pendidikan tingkat atas, kami bekerja sama sebetulnya dalam rangka untuk mengkawal. Dengan gamelan, harapannya bisa menjadi proteksi. Ya, ketika anak-anak muda yang sudah mencari identitasnya sendiri-sendiri, jangan kemudian lupa dengan tata nilai yang ada di dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang beradab, terutama bangsa Timur. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Sarwanto juga benar tentang pergeseran-pergeseran tentang sajian-sajian yang sebetulnya di dalam sajian gamelan itu ketika kaitannya dengan upacara-upacara adat itu ada pasangan-pasangannya. Tadi Pak Sarwanto benar. Jadi sangat cermat apa yang disampaikan Pak Sarwanto. Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Maka kami ketika di kampus mahasiswa supaya diskusi tentang pergeseran-pergeseran itu sehingga mereka sadar bahwa apa yang terjadi di masyarakat itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa terukur dalam kaitannya dengan nilai tata nilai. Ya karena kalau mahasiswa tidak lagi melihat persoalan itu nanti mahasiswa akan hanyut di dalam situasi zaman yang kemudian tidak bisa mengendalikan pergeseran-pergeseran itu. Itu ya Pak Sarwanto. Terima kasih sekali Pak Sarwanto. Lalu kemudian Pak Sunyono, benar Pak Sunyono dari apa yang disampaikan tadi tentang gamelan. Saya dulu tahun kalau tidak salah 2008 saya pernah mengundang teman dari Lampung untuk workshop di isi Surakarta gamelan itu sendiri. Sampai akhirnya dihadiahkan ke saya Pak gamelan itu satu ranca. Saya punya Pak, sekarang saya simpan di gamelannya Pak. Ya, untuk saya sampaikan kepada mahasiswa ketika berbicara tentang etnik, tentang gamelan etnik, gamelan Nusantara. Dan saya cerita tentang perbedaan sistem nada, lalu kemudian pensifatan gamelan, bagaimana mereka menyajikannya. Karena di Banyumas pun sama dengan di Lampung, gamelan idiomnya bambu, Pak. Kalau di Banyumas itu namanya calung, tapi kalau di Lampung namanya gamelan. Dan saya senang sekali dengan perbedaan-perbedaan itu, karena kalau basicnya keilmuan itu, kita akan mudah untuk saling menghargai. Saya kira begitu. Ya. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Darno. Ini luar biasa ya. Ini jadi pertemuan kita ini, nggak tahu ini. Hari ini tuh saya kok bisa pas, walaupun tadi Pak.
kira-kira hampir 20 menit kita mengalami kesulitan teknis. Biasanya dalam kesulitan ada kemudahan. Kan banyak sekali Pak ya, zaman sekarang itu kalau Windows sedang update ya, Windows sedang update. Kita sudah sampai Windows 11 Pak. Ya, Windows 11 di komputer saya. Jadi ternyata kadang-kadang kita reinstall lagi yang Zoom. Kasus-kasus termasuk yang koneksi kurang cepat, internet kurang cepat. Sebetulnya Pak Parpal Purwanto itu kan ingin tapi koneksinya kurang bagus. Kalau Pak Parpal ingin bisa menyampaikan pesan-pesan Pak Parpal? Apa sudah dikirim ke HP saya, cuma belum saya baca? Atau bicara suara saja barangkali Bapak bisa tidak Bapak? Apa? Pak, dengan suara saja bisa tidak, tapi suara saya boleh. Ini terdengar tidak? Terdengar jelas Pak. Silakan Pak Parul. Mohon maaf Bapak semuanya, selamat malam di sini Pak Surahman Demyati. Juga salam kenal untuk Bapak Darno Kartawi, meskipun kita berteman di medsos juga ya. Kita sudah lama berteman di FB tapi belum pernah jumpa darat ini. Salam kenal juga Bapak Sarwanto Sugeng Dalu, Bapak Suyono yang dari Lampung. Selamat malam, Sugeng Dalu. Malam, Pak. Mohon maaf, kondisi saya memang kurang fit dan saya juga tidak berani menampakkan wajah saya ini karena kondisinya memang betul-betul kurang fit betul. Batuk, pilek dan meriang, Pak. Kalau bahasa Jawa ini meriang itu seperti itu. Tertarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Darno Kartawi, kemudian disambung oleh Pak Sarwanto dan juga Pak Suyono, dan juga dikomentari oleh Pak Surahman tadi. Ada sedikit sebenarnya dari saya, sebenarnya sedikit kegelisahan kalau kita bicara tentang gamelan Nusantara, terkhusus ke gamelan Jawa ya, karena lingkup saya juga di Jawa, saya dari Wonogiri, otomatis dekat dengan Surakarta ya, kita selalu menginduknya ke Surakarta, ngeten ya Pak Darno Kartawi ya, kalau gamelan Wonogiri itu ya Pak. Jadi kegelisahan saya itu begini Bapak, mungkin kegelisahan semua pihak, yaitu tentang bagaimana kelestarian untuk budaya Jawa, utamanya tentang gamelan itu. Karena gini, kita bagaimana menumbuhkan minat atau ketertarikan anak terhadap gamelan itu sendiri itu. Meskipun misalnya saya seorang pendidik ya, kebetulan di SD saya itu ada juga latihan gamelan, tapi setelah lepas dari SD itu, setelah masuk ke SMP tidak ada keterlanjutan, jadi kontinuitasnya tidak ada. Ini yang perlu kita juga pikirkan bersama, mungkin dari pihak pemerintah atau mungkin dari badan swasta atau komunitas-komunitas tertentu yang harus bisa memikirkan tentang ini. Bagaimana seperti slide yang disampaikan oleh Pak Darno Kartawi tadi, menarik sekali bagaimana Pak Darno Kartawi sudah melatih anak-anak kita yang di lapas. Dengan begitu akhirnya ada remisi keluar, ada pekerjaan. Nah, itu tidak mohon maaf, sebenarnya pekerjaan sudah ada, tetapi keterlanjutan dari kelompok tentang gamelan tadi kenapa tidak dilanjutkan? Mungkin dilanjutkan atau bagaimana, saya sendiri kurang tahu, tapi tadi belum disampaikan. Nah, ini sebenarnya kan sudah modal kita untuk bagaimana peran pemerintah, peran masyarakat di pemerhati itu memberi wadah pada seperti itu. Nah, artinya wadah itu kan sangat penting sekali untuk berkegiatan. Contohnya kalau anak SD itu semua tidak mempunyai gamelan, karena perangkat gamelan itu kan mahal sekali. Padahal kemampuan sekolah juga juga terbatas. Di Google saya saja ada 10 SD itu yang mempunyai gamelan itu hanya 2. Salah satu SD saya. Dan satu SD yang lain justru tidak diberdayakan, tidak difungsikan itu gamelan. Nah, sementara di SD saya sendiri, setelah lepas dari SD, dia masuk SMP, itu tidak ada keterlanjutan itu Pak yang saya sekalian. Nah, ini mohon mungkin ada pihak-pihak tertentu, mungkin pemerintah daerah atau bagaimana, memberikan wadah misalnya dalam satu gugus itu ada tempat untuk berkegiatan, bukan hanya gamelan tetapi seni budaya secara menyeluruh.
Jadi artinya misalnya dari SD, SMP, SMA bisa berkegiatan di situ, atau mungkin tingkat kecamatan. Kalau di tingkat gugus tidak bisa memadai, mungkin di tingkat kecamatan. Jadi secara terstruktur itu sudah sudah terprogram dengan baik dari bawah. Setelah anak tertarik, ada kegiatan dan ada keberlanjutan, dan nanti maaf dari seni gamelan itu ada nilai ekonomi bagi anak-anak. Jadi mereka bangga karena dengan menggeluti gamelan, akhirnya dia bisa survive dalam kehidupan bermasyarakat dari gamelan itu sendiri. Mungkin itu. Terus menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Sarwanto tentang Pak Suyono tadi ya, Pak Sarwanto, tentang yang juga diamini oleh Pak Surahman tadi tentang casing yang dari luar sangat menarik. Nah, ini kesalahan siapa ini misalnya? Kalau sebenarnya kalau dari Paranggono atau pesinden dari luar memang bagus, tetapi anak-anak kita sebenarnya banyak sekali yang tidak kalah bagusnya. Nah, apresiasi terhadap anak itu sendiri oleh orang-orang kita sendiri itu kurang. Kalau dari luar disubio-subio dengan keberangkatan, dengan penyambutan, dengan dengan bayaran yang begitu wah. Tetapi kalau anak-anak kita sih dianggap lumrah, itu akhirnya kan anak-anak akhirnya menjadi semacam a priori karena mereka kan sudah berjuang, kemampuannya mungkin juga lebih, tetapi apresiasi dari masyarakat sendiri kan kurang. Nah, ini monggo, ini perlu dipecahkan, mungkin Pak Demyanti mungkin bisa mempunyai wawasan yang lebih luas lagi ke sana untuk menyikapi hal ini. Saya rasa itu Pak Demyanti, mohon mohon maaf suara saya mungkin baru tidak enak didengar hari ini, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih loh, ini juga Bapak-bapak semua ini. Kita ada kendala waktu. Masih ada juga beberapa teman yang terlambat masuk. Karena tadi katanya ada tamu, jadi ada Bapak Teguh yang dari Jawa Tengah itu juga ingin bergabung sebetulnya. Tapi sudah agak terlambat. Ya, tapi PowerPoint dan tulisan-tulisan dari Pak Darno sudah saya kirimkan beliau. Jadi nanti aja kita diskusinya karena ini saya sudah agak lanjut ya. Tadi balik lagi ya, tadi yang saya sampaikan juga oleh Pak Marpal Purwanto. Dan juga teman-teman tadi, saya kalau mau memayungi semua yang terjadi sekarang ini. Tadi kan ada pergeseran dari yang mulai dari Pak Sarwanto, mulai dulu. Ini kok ada gamelan itu ada pergeseran. Mestinya begini, harusnya begini. Oh ternyata sekarang kok begini. Nah itu ada. Terus dari sinden tadi duduknya, ini kok malah berdiri, malah goyang-goyang lagi. Nah terus gamelannya gimana kalau goyang-goyang ini tadi? Kemudian tadi masukan-masukan dari Pak Sunyono juga bahwa di Lampung sudah dikembangkan. Nah ini yang bagus. Jadi kita itu kalau perlu ada inovasi baru. Selain menggali lebih dalam, menyerapi bahkan tulisan-tulisan lama. Mohon maaf, banyak ternyata budayawan masa lama dulu kita itu sudah belum mempelajari, Mas. Tapi yang disampaikan pernah oleh Pak Sarwanto dulu, ini loh perumahan Jawa itu begini mengapa menghadap ke selatan. Loh ini karena dulu dari segi geografis kita itu 8 derajat lintang selatan kan gitu. Nah ini kalau anak-anak muda itu, wah ini kok menghadap selatan ini gugon Tuhan, wah nggak masuk akal. Mungkin zaman ini jalannya aja ada di depan rumah kok malah menghadap ke selatan. Nah, anak-anak ini nggak mikir itu logis itu. Kalau saintifik tadi disampaikan, baru mereka mikir. Lalu ternyata yang disampaikan dulu itu benar. Mau secara ilmu juga benar, mau kenikmatan benar, keselamatan benar. Jadi ini tadi apa? Ini salah siapa ini? Salah siapa? Kok sampai ini anak-anak ini? Ya jangan menyalahkan terus ya. Anak-anak disalahkan malah ngamuk tadi. Jadi kita akan mencari sebabnya dengan tapi kita juga introspeksi. Kita ini kadang-kadang ketinggalan zaman. Jadi jujur, saya itu sudah menganalisis. Hasil temuan saya itu akurat. Yang namanya guru
Kita ini kan guru, dosen, guru, dosen ini kadang-kadang pikirannya itu konservatif. Konservatif itu dia tidak mau inovasi baru. Kadang-kadang sampai itu dijelaskan. Kenapa kita perlu? Harus dijelaskan. Sama dengan anak muda. Kenapa mau pegang HP kok nggak boleh? Ya pegang HP boleh, tapi ini loh. Saya kan mengapa tidak boleh terlalu lama? Karena di dalam handphone itu ada frekuensi tinggi. Nah, baru frekuensi tinggi itu mempunyai sana alfa, beta, gamma. Ini Pak Saranto nanti bisa menjelaskan. Ditulis saja. Itu kalau bisa menyerang, kalau kamu terlalu dekat duduk dengan HP di depan mata, ini di dekat celana, itu bisa, kamu yang laki-laki bisa nggak punya keturunan kalau kamu ngantongi HP terus-terusan di celanamu. Kenapa? Ada sinyalnya HP itu kuat. Apalagi sekarang 5G, Pak. Hati-hati, Pak, dengan 5G. 5G ini sangat kuat. Dan malah aviation-nya itu ketakutan juga. Loh. Kalau ini 5G ini jalan di semua penerbangan, ini aman nggak? Jangan-jangan nanti tabrakan pesawat dengan pesawat. Gara-gara gangguan sinyal. Jadi ini kalau tidak disampaikan secara saintifik, ini dikirain main-main. Oh, pegang HP kok nggak boleh, pegang HP nggak boleh. Loh, bukan nggak boleh, boleh. Tapi ada waktunya. Sampai yang nyala Apple itu membuat program kapan dimatikan, kapan dihidupkan, kapan harus mati. Harus mati. Itu ada program begitu. Sampai sinyal. Jadi handphone saya ini kenapa dekat, tapi kalau saya tahu juga saya minggirkan juga karena ini kuat sekali. Dan ini bisa mempengaruhi otak kita, bisa mempengaruhi mungkin sampai tekanan darah juga. Kalau ini tidak disampaikan, dikirain kita ngelarang ngawur. Nah, ternyata kan benar. Jadi Bapak tadi jangan banyak-banyak megang HP. Hasil penelitian. Nah, ini hasil penelitian. Ya, hasil penelitian itu membaca dengan buku Bapak atau Ibu atau babysitter atau siapa saja itu tugas untuk kepada anak-anak yang mau bayi muda itu dibacakan cerita rakyat, dongeng, legenda, apa-apalah pokoknya cerita-cerita buku. Dan ini di Amerika juga begitu sama. Ibu-ibu itu membacakan. Nah, hasil penelitian menunjukkan membaca dengan handphone, membaca dengan tablet tidak lebih bagus daripada membaca buku betul. Nah, ini kayaknya publishing harus bangkit lagi. Penerbitan harus bangkit lagi. Bahwa ini hasil riset, nggak bohong. Nggak bohong. Jadi hasil riset, jadi ini semua akan menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak-Bapak. Ini semoga nanti apa yang kita cita-citakan. Ini diskusi ini sudah cukup larut juga. Ini kalau di tempat Bapak kan jam 10:15 menit. 10 malam 15 menit. Saya mohon maaf ya. Bapak-bapak, semoga saja pertemuan malam ini adalah bermanfaat bagi kita semua untuk bangsa kita, negara kita, dan masa depan budaya bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.